Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang statistika ya. Jadi PowerPoint yang kamu buka sekarang ini adalah PowerPoint untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung aja ya untuk pelajaran statistika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah data tunggal dan data berkelompok. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian harus dapat menjelaskan perbedaan antara data tunggal dan data berkelompok. Kemudian, yang kedua, kalian dapat membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Kemudian, yang ketiga, kalian juga harus bisa membuat contoh soal dari data tunggal dan data berkelompok, serta menuangkannya ke dalam tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Oke, kita langsung bahas yang pertama yaitu data tunggal. Data tunggal adalah data yang terdiri dari angka-angka. Angka-angka saja ya. Ya contohnya seperti ini. 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 4, 6, 9, 2, 2, 5, 7, 8, 5, 9, 3. Nah, itu adalah termasuk data-data, tapi dia termasuk dalam data tunggal ya. Paham ya untuk data tunggal ya? Jadi dia itu cuma terdiri dari angka-angka gitu aja. Nah, kemudian untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok adalah data yang terdiri dari interval-interval angka. Jadi tidak tunggal lagi, tapi dia berkelompok. Dan berkelompoknya itu dia ditandai dengan interval-interval ya. Contohnya gini. Misalkan ada interval 4 sampai 10 misalkan. Ada data 4 sampai 10. Maksudnya adalah dari data dari 4 sampai dengan 10. Ya termasuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 4 sampai dengan 10 ya termasuk di dalamnya ada data 5, ada data 6, ada data 7 sampai 10 gitu ya. Kemudian data 11 sampai 20 misalkan. Berarti data dari 11 sampai dengan 20. Berarti termasuk ada 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Kemudian ada contoh 70 sampai dengan 85. Nah, itu kamu isi sendiri ya, datanya terdiri dari apa saja. Lanjut. Oke, membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, ini kita sudah masuk ke membuat tabel distribusinya. Jadi, perbedaan antara data tunggal dan data berkelompok tadi bisa ya. Oke, bisa. Sekarang membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang untuk data tunggal dulu. Nah, misalkan ada data, misalkan data yang diberikan adalah 6, 8, 5, 7, 7, 5, dan seterusnya. Kemudian kita mau membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kamu membuat tabelnya dulu, kemudian judul tabel adalah data, kemudian frekuensi. Nah, kita lihat di sini. Dari data yang ada, kita cari dulu angka yang paling kecil. Nah, dari 6, 8, 5, 7, 7, 5, 8, 6, dan seterusnya itu angka yang paling kecil adalah 4. Betul. Kemudian, ya sudah, kalau sudah ketemu angka terkecilnya, kita urutkan aja berdasarkan urutan angkanya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cuma sampai 9? Ya karena kita lihat dulu datanya, maksimalnya berapa gitu kan. Nah, kalau maksimalnya 9, nggak usah tulis sampai 20. Terlalu lebay ya. Oke, sudah ditulis datanya 4 sampai dengan 9 sudah ya. Nah, kemudian frekuensi. Kamu perlu tahu dulu, frekuensi itu adalah jumlah banyaknya data. Nah, dari tabel di samping menunjukkan bahwa data 4 memiliki frekuensi 2. Artinya data 4 ada 2. Nah, jadi mengisi frekuensi itu nggak sembarangan. Tapi kamu menghitung dari data yang ada. Misalkan data 4. Nah, kita urutkan ya. 6, 8, 5, 7, 7, 5, 8, 6, 9 nih. 4, 4. Kemudian 6, 5, 8, 8, 9. Nggak ada lagi 4-nya ya. Berarti 4-nya cuma ada
2. Kamu tulis frekuensinya 2. Kemudian 5 lagi, 5. Nih, 6, 8, 5, 7, 7, 5. Oke, sudah 2 5-nya. Kemudian 8, 6, 9, 4, 4, 6, 5. Oke, berarti banyaknya 5 ada 3. Gitu ya. Nah, jadi untuk ngecek apakah frekuensi kita tuh sudah benar atau belum, ya coba sinkronkan jumlah frekuensi dan banyaknya data. Jika sama berarti frekuensimu benar. Artinya gini, coba kamu udah ketemu frekuensi ya, udah ketemu frekuensi 2, 3, 3, 2, 4, 2 itu. Nah, kemudian kamu bener nggak ya kayak gitu. Nah, untuk cross checknya, kamu jumlahkan aja frekuensinya berapa. 2 tambah 3 berapa? 5, tambah 3, 8, tambah 2, 10. 10 tambah 4, 14, tambah 2, 16. Nah, sekarang kita hitung data yang awal. 6, 8, 5, 7, 7. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, pas ya? Jumlah frekuensinya 16, data yang diberikan juga ada 16. Berarti frekuensi yang kamu buat itu benar. Oke, lanjut ya. Sekarang membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Misalkan data yang diberikan adalah seperti ini. Misalkan, tidak usah saya sebutkan satu-satu ya. Pokoknya datanya banyak gitu. Bisa aja, kalau data berkelompok itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Atau membaca data gitu loh. Jadi, kalau kamu nulis semua angka ini menjadi data tunggal kan banyak ya. Apalagi ini masih sedikit. Ada yang lebih banyak daripada ini gitu. Nah, jadi untuk mempersingkat pekerjaan juga, jadi kita buat data ini menjadi data berkelompok. Oke, kita lihat. Tetap kita lihat dari data itu kita cross check data yang paling kecil berapa tuh. Nah, kamu lihat sendiri ya, ada 5, 7, 7. Oke. Nah, yang paling kecil adalah 5. Nah, kemudian panjang kelasnya atau intervalnya itu terserah kita. Misalkan kita mau bikin panjang kelasnya 5 misalkan. Ya udah, berarti kita hitung dari 5. 5, kita hitung sampai 5 ya. Karena kita pengen intervalnya itu 5 angka gitu. Oke, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa sampai 9 aja? Karena 5 sampai 9 itu ada 5, ada interval 5. Tuh. Ya, coba kita lihat lagi. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, data 5 sampai 9 itu ada berapa gitu kan? Frekuensi kan jumlah ya. Ada berapa data 5 sampai dengan 9? Nah, kita hitung. 5, 7, 9, 6 ini kan masuk ya. Sudah ada 4. Kemudian 5, 6, 7 sampai dengan 16 ya. Kamu bisa cross check sendiri, nanti kamu teliti lagi untuk data 5 sampai 9 benar nggak ada 16. Untuk data 10 sampai 14 benar nggak ada 10 dan seterusnya ya. Nah, untuk ngecek apakah frekuensinya sudah benar atau belum, sama seperti tadi, jumlah frekuensinya kamu jumlahkan, itu harus sama dengan banyaknya data yang diberikan. Gitu ya.